وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Mudah-mudahan kesehatan dan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan hubungan antara iman dan terlepasnya daripada sifat munafik dan syirik yang tersembunyi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalis. Ada empat sifat yang apabila empat sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah orang munafik yang sesungguhnya. Wa in shamma wa shalla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat, wa za'ama annahu mu'min, dan sekalipun dia menyangka bahwa dirinya termasuk orang yang beriman. Satu, mudah-mudahan sifat ini tidak ada di dalam diri kita. Man idza hadatsa kadzaba, apabila dia bicara, kadzaba, selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji selalu menyalahi.
wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah khianat, wa idza khasama fajara, apabila sedang bersengketa maka selalu berbuat curang. Wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri, di dalam hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, al-qulubu arba'atun, hati manusia itu ada 4. Qalbun ajradu wa fihi sirajun yazharu. Yang pertama adalah qalbun ajrad. Qalbun ajrad ini hati yang bersih, hati yang murni. Wa fihi sirajun yazharu, yang di dalamnya ada cahaya yang selalu bersinar. Fadzalika qalbul mu'min, maka yang demikian itu adalah hatinya orang beriman. Wa qalbun musaffaqun fihi imanun wa nifaqun. Dan yang kedua, hati yang di dalamnya itu dilapisi oleh iman dan dilapisi oleh kemunafikan. Dua-duanya ada. Famathalul imani fihi kamathalil baqalati yamudduhal ma'ul 'adbu. Perumpamaan iman di dalam hati yang dilapisi antara, jadi di dalam hati itu ada 2 sifat. Satu, sifat imannya ada, sifat munafiknya ada. Terkadang jujur, terkadang berdusta. Nah, terkadang amanat, terkadang khianat. Ibarat sinyal HP, terkadang naik tapi rentak turun. Perumpamaan iman, apabila yang lebih mendominasi di dalam hati itu adalah imannya, itu seperti sayuran yang dikucuri oleh air yang tawar. Jadi nangkai apa adalah nangkai misalnya sawi. Nah, kita simbur pakai banyak, nangkai apa sigarnya, nangkai apa bagusnya, nangkai apa indahnya. Nah, seperti itulah hati seorang hamba tadi. Apabila yang lebih mendominasi, yang lebih menguasai hatinya itu adalah keimanan. Wa mathalun nifaqi fihi, dan perumpamaan hati yang di dalamnya dikuasai oleh sifat munafik, sifat nifaq tadi. Kamathalil qarhati yamudduha al-qayh was-sadid, fa ayyul maddataini ghalaba alayhi hakama lahu biha. Seperti qarhah. Qarhah itu luka yang dialiri apa biasanya yang putih. Kalau kita luka tuh ada putih di, kalau sudah kalawasan, nana, dan sadid itu ulat. Ini Rasulullah menggambarkan keadaan hati manusia. Hati manusia yang di dalamnya itu dikuasai oleh sifat nifaq atau munafik tadi.
itu seperti korek, seperti luka, yang mana luka ini dibiarkan karena setiap hari ini amunya kada mendustai orang garing. Jadi itu bertahun-tahun luka itu dibiarkan sampai benanah, meleleh nanah tadi. Nah, kira-kira orang yang melihat itu tuh, orang yang melihat itu tuh bagus kada? Buruk oleh kada? Buruk. Nah, seperti itu juga keadaan hati orang yang munafik, atau yang di dalam hatinya itu lebih dikuasai oleh sifat munafik. Orang ini 100 kali bepander, 75 kali berdusta, 25 kali jujur. Ini. Jadi inya tuh kalau sudah bepander, itu kawan itu berucap siapa pandihnya aja. Artinya jangan seberataan berdusta, sedikit saja berdusta. Nah, adapun perumpamaan apabila yang lebih menguasai hatinya itu adalah iman, adalah iman. Nah, maka diumpamakan oleh Rasulullah seperti sayuran yang masih segar, lalu kita diperciki dengan air. Nah, bagaimana bagusnya sayuran itu dan bagaimana segarnya sayuran itu. Wa fi lafdhin akhar, di dalam lafaz, di dalam kalimat yang lain, ghalabat alaihi zahabat bihi. Nah, antara dua sifat tadi, iman atau nifaq, mana yang lebih menguasai di dalam hati kita? Kalau ternyata yang lebih menguasai itu adalah sifat munafiknya, ya tadi rancak berdusta pada jujur, rancak khianat daripada amanah, lebih sering mencurangi orang daripada adilnya. Nah, maka apabila itu yang menguasai, maka iman tadi akan hilang. Tapi sebaliknya, apabila iman yang lebih menguasai hati kita, jujurnya lebih banyak, amanahnya lebih banyak, maka sifat munafik itu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha." Paling banyak orang munafik di umat ini adalah qurra'uha, qori-qorinya. Tahu walaupun qori itu orang yang suaranya bagus. Nah, kenapa? Karena sebenarnya sifat munafik ini disebutkan oleh Rasulullah, yang paling banyak ya Nabilah di umat gue ini yang munafik itu adalah qori-qorinya. Tapi jangan seberataan kita sambat qori itu orang munafik. Nah, kenapa? Karena terkadang apa yang keluar daripada lisannya, suaranya yang indah dalam melantunkan Al-Quran, terkadang tidak sesuai dengan isi hatinya. Suaranya bagus, tapi di dalam hatinya hendak dapat hadiah misalnya. Suaranya bagus melantunkan Al-Quran, tapi di dalam hatinya hendak minta bayaran. Suaranya bagus melantunkan ayat Al-Quran, tapi di dalam hatinya minta pujian. Itu kan kada sesuai. Keindahan yang keluar dari lisannya tidak mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, maka disebutkanlah oleh Rasulullah SAW,
kebanyakan orang munafik di kalangan umatku itu adalah qurra'uha, qarinya. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman berkata, kana ar-rajulu yatakallamu bil kalimati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasiru biha munafiqan ila ayyamut wa inni la asma'uha min ahadikum fil yawm 10 marrat. Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman ini dulu pernah ulun kisahkan bahwa beliau ini adalah sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Hudzaifah ini adalah sahabat yang paling tahu siapa orang munafik di kalangan sahabat. Kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan kepada Hudzaifah. Jadi siapa aja orang-orang munafik beliau tahu. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Hudzaifah masih hidup. Lalu beliau bercerita melihat keadaan pada saat itu, lalu ujar Sayyidina, kata beliau, dulu kalau ada orang yang berkata tidak baik, kalau ada orang yang berkata tidak jujur di zaman Rasulullah, satu kalimat aja itu bisa menjadikan orang tersebut menjadi orang munafik, dan itu sampai meninggal dunia jadi orang munafik. Satu kalimat aja yang keluar itu bisa menjadikan orang itu munafik sampai meninggal dunia. Sedangkan hari ini, kata beliau, aku dengar dari lisan kalian puluhan kali keluar dari lisan kalian. Dulu di zaman Nabi sekali aja kalimat itu keluar, itu munafik sudah. Hari ini ujar sidang 10 kali dalam puluhan kali dalam sehari aku dengar. Kira-kira apalagi zaman kita saat ini. Zaman kita saat ini kan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ujar Nabi, sayati zamanun ala ummati yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzabu fihi as-sadiq. Akan datang satu masa, kata Rasulullah, akan terjadi pada umatku yang di masa itu orang jujur akan didustakan, sedangkan si pendusta akan dibenarkan. Di zaman Rasulullah, ini contohnya jelas. Ini misal kejadiannya, misal jam berapa kita berjanjian? Ini misal aja, misal. Ya paling lambat kita jam 10 lah, itu paling lambat sudah. Ujar ulun jam 10 sudah paling lambat kejadiannya. Sekalinya jam 1 hanya datang, ulun hanya datang. Karena sore berjanji pulang dong kawan. Jam berapa hendak manggil, ujar ulun karena jam 5, jam 7 ulun datang. Padahal di zaman Rasulullah sekali aja ulun berucap salah, kayak tadi kada sesuai dengan janji tadi, sekali jatuh ucap itu sudah menjadikan orang tersebut sebagai orang munafik sampai meninggal dunia. Si dia tahu siapa orangnya. Sedangkan hari ini, kata beliau, aku dengar kalimat yang itu sehari bisa puluhan kali. Kira-kira ini jadi datu munafik kalau hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wah, ini kita buka berita banyak perampoknya, buka sinetron banyak dustanya, melihat pejabat diberikan amanah supaya seakan-akan awal makan sekalinya duitnya yang dimakan. Itu kan kita setiap hari bahkan ratusan diperlihatkan. Yang satu aja, kata Sayyidina Hudzaifah, satu aja terjadi di zamannya Rasulullah, itu sudah bisa sudah bisa membuat orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang munafik. Saking memang ujar Imam Al-Ghazali, gibah termasuk orang itu kalau tertuju menggibah di zaman Rasulullah itu bisa termasuk menjadi orang munafik. Sedangkan di zaman kita saat ini, kata Imam Al-Ghazali, itu 500 berapa? Imam Al-Ghazali itu di tahun 500-an, berarti 900 tahun yang lalu lah. Dulu gibah itu ujar sidin di zaman Rasulullah nang kaya bangkai, keciuman. Sedangkan di zaman kita saat ini, di zaman sidin, itu bau gibah itu sudah ada keciuman lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya, sama dengan sifat munafik tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita melihat lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dza lisanaini fid dunya ja'alahu Allahu dza lisanaini fil akhirah." Barang siapa waktu di dunia memiliki dua lisan, maka nanti di akhirat Allah juga akan menjadikan mereka menjadi dua, memberikan kepada mereka dua lisan. Paham ya kalau kita yang dimaksud dua lisan itu apa? Dua lisan itu Bopangger lawan Udin A, Bopangger lawan Abdul A, B. Karena pulang lawan Abdul Bopangger A, lawan Udin Bopangger B. Kalau bahasa Banjarnya ketujuh anjur pandir. Ikam tahu lah ajadannya, ikam disambatinya hanya pas di muka aja, baik dari belakang menyambat. Karena pulang datang pada si Udin, ikam dini tahu lah ini tuh, ini kisahnya jadi mana? Itu dimaksud dengan dua lisan. Barang siapa di dunianya memiliki dua lisan, maka di akhirat Allah akan jadikan si hamba ini memiliki dua lisan. Nah, kalau kita di akhirat kita tuh melihat ada orang hilapnya dua. Ayo tak? Di dunia tuh orangnya ketujuh manjur pandai. Dan itu termasuk sifat orang munafik. Termasuk sifat orang munafik. Ya, makanya kita ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini yang namanya kesalahan orang itu pasti masuk ke telinga kita, pasti terlihat oleh mata kita. Itu pasti. Tapi bagaimana kesalahan orang, bagaimana keburukan orang yang terlihat oleh mata kita, jangan sampai keluar dari lisan kita. Cukup kita dengar, cukup kita lihat, sudah. Karena kalau kita sampaikan
mendengar dari A disampaikan ke B, mendengar dari B disampaikan ke A, itu ujung-ujungnya kada mau bagus, ya kan? Ujung-ujungnya kada mau bagus. Nah, maka cukup kita dengar, cukup kita lihat, simpan serongan. Kita doakan mudah-mudahan si A menyambat B kada baik, doakan inya jadi baik. Si B membalas ke A kada baik, doakan juga mudah-mudahan inya jadi baik. Jangan sampai kita yang menjadi wasilah ketidakbaikan itu sampai kepada orang lain. Makanya ujar ulama kan maka ada zaman sukut wa luzumul buyut war ridha bil qut. Sekarang ini kata ulama adalah zaman sukut, zaman yang kita harus banyak berdiam. Wa luzumul buyut, zaman yang kita harus banyak-banyak bergana di rumah. War-ridha bil qut, dan zaman kita saat ini adalah zaman yang kita harus ridha dengan apa yang bisa kita nikmati. Jangan ketujuh melihat ampun orang lalu hendak. Banyakin bergana di rumah supaya jangan sampai terlihat tegawi dosa. Banyak berdiam supaya apa? Karena zaman saat ini aib orang itu masuk terus ke telinga kita, jangan sampai lisan kita menyampaikan ke orang lain. Jadi kita di akhir zaman ini banyaknya mengurus diri kita serongan. Jangan mengurusi rumah tangga orang, jangan mengurusi kelakuan orang. Di akhir zaman tidak. Amunnya hendak dia mengurusi rumah tangga orang, urusiakan lawan lampu-lampunya, bayarkan. Jangan aibnya aja. Ini malam tadi aku dengar 2 laki bini bahan hitam pulang ya. Dipisahkan itu di pasar atau sepasaran orang tahu. Yang mengurusi aibnya aja. Coba lo leteng-letengnya, bayarkan barasnya, tukariakan gasnya. Nah, di akhir zaman ini kita perbanyak untuk memperbaiki diri kita. Banyak-banyak melihat ke dalam, kurangi melihat keluar. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, syarrun nasi dzul wajhain, sepaling buruk manusia adalah manusia yang memiliki 2 wajah. Alladzi ya'ti haula'i bi wajhin wa ya'ti haula'i bi wajhin, adalah orang yang datang kepada satu kelompok membawa satu muka, lalu datang ke kelompok yang lain dengan muka dengan wajah yang berbeda. Ya tadi ketujuh ma'antar anjur mandir. Jadilah hati kita ini sensitif kalau kita melihatnya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan daripada para ulama-ulama kita, sebenarnya sifat munafik itu sensitif. Sifat munafik itu sensitif. Apa itu munafik? Ujar ulama, ketika lisan tidak sesuai dengan hati, ketika zahir tidak sesuai dengan batin. Ininya rancak banget rancak kita di sini nih.
Yang namanya iman itu adalah safa'ul qalbi, ketika hati kita bersih dari segala penyakit itu iman. Selama di dalam hati kita ada penyakit lahiriah yang maulah kita mengadu domba, selama di dalam hati kita ada sifat sombong yang maulah kita merasa jadi harap, selama di dalam hati kita ada sifat iri dengki yang membuat kita jadi ketujuh khianat, maka itu indikasi bahwa di dalam hati kita ini ada sifat kemunafikan. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في جماعة. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dalam satu jamaah. Fadzakaru rajulan wa aktsaru tsanaa alaihi fabainama hum kadzalik. Kemudian para sahabat bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di situ ada seorang laki-laki, wahai Nabi, orangnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, kebaikannya luar biasa, wajahnya luar biasa, senyumnya luar biasa, orangnya baik sempurna, wahai Rasulullah." Di hadapan Nabi mengisahkan orang itu. Di saat mereka sedang menceritakan orang tersebut, ittala'a lahum ilaihimur rajul wa wajhuhu yaqtiru ma'un min atharil wudu. Di saat mereka sedang menceritakan laki-laki itu, tiba-tiba si laki-laki tersebut datang. Di saat dia datang, di wajah laki-laki itu sedang menetes air bekas wudu. Artinya apa? Artinya orang ini orang soleh. Artinya orang ini pak ibadah. Wa qad 'allaka na'lahu biyadihi, yang pada saat itu laki-laki tersebut membawa sandal di tangannya. Jadi membawa sandal di tangan, di wajahnya menetes bekas air bekas wudu. Wa baina ainaihi atharus sujud, dan di antara kedua matanya ini ada bekas sujud. Kalau dia membayangkanlah, nah, ini namanya di antara mata, di dahi tengah terlihat bekas sujud. Berarti orang ini beribadah. Faqalu ya Rasulullah, huwa hadzal rajul alladhi wasafna. Wahai Rasulullah, inilah orang yang telah kami ceritakan kepian tadi, wahai Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, apa ujar Nabi? Ara ala wajhihi suf'atan minasyaitan. Aku lihat di wajahnya ada bekas daripada syaitan. Aku lihat di wajahnya ada tanda syaitan. Lalu si laki-laki tadi datang menghampiri Rasulullah wasallam, lalu mengucapkan salam ma'al qaum, dengan orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya, sahabat melihat orang ini orang bagus, di masyarakat terlihat bagus, di dahinya terlihat bekas sujud, datang ketika masuk ke dalam masjid, datang menemui Rasulullah, menjumpai para sahabat dalam keadaan wajahnya menetes bekas air wudu. Kurang soleh apa orang ini? Lalu ujar Nabi apa? Wahai Rasulullah, nih orangnya. Ujar Nabi apa? Aku lihat di wajahnya terdapat tanda atau bekas syaitan.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah orang tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, Ansyadtukallah hal haddathta nafsaka hina asyrafta 'alal qaum annahu laysa fihim khairun minka. Ujar Nabi, aku takuni ujar Nabi. Jawab bujur-bujur. Apakah di saat engkau mengucapkan salam kepada orang yang ada di sini, di dalam hatimu merasa lebih baik? Di dalam hatimu merasa bahwa tidak ada orang yang berada di sini yang lebih baik daripada dirimu? Aku bertakun ujar Nabi, adakah nangkai itu ucap di dalam hati? Faqala Allahumma na'am, ya. Di dalam hatinya di saat mengucapkan salam lawan orang yang duduk di sekitar Nabi, di dalam hatinya merasa inya lebih baik dari orang yang ada di situ. Itu aja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdoa, Allahumma inni astaghfiruka lima alimtu wa lima la a'lam. Ya Allah, hamba meminta ampun atas apa yang hamba ketahui dan atas yang tidak hamba ketahui. Dalam riwayat lain, setelah si laki-laki itu berucap, ya, di dalam hati wahai Rasulullah merasa lebih baik daripada orang yang ada di situ. Si laki-laki tadi berjauh, lalu sholat. Di saat sholat itu Nabi berucap dengan sahabat yang ada di sekitar beliau, ujar Nabi, adakah yang berani membunuh orang itu? Karena di wajahnya tadi terlihat ini tanda syaitan. Berdirilah Sayyidina Abu Bakar, ulun wahai Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah mencabut pedang hendak membunuh si laki-laki itu, ternyata Sayyidina hutan kali jadi mundur. Ujar Nabi yang kedua kali, siapa yang berani untuk membunuh laki-laki itu? Berdiri lagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar pas sudah hendak mencabut pedang mundur pulang Sayyidina. Rasa takutan itu ada. Padahal Sayyidina Umar ini kurang ganas apa? Pas hendak sudah mencabut pedang timbul undur kali jadi. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelah didatangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke tempat si laki-laki tadi, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mendapati orang itu hilang. Tidak lagi di situ. Balik melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki yang pian perintahkan agar untuk dibunuh tadi, wahai Nabi, orangnya sudah hilang. Lalu ujar Nabi apa? Wahai Ali, andai engkau sempat membunuh orang itu dan mati, niscaya umatku tidak akan terpecah. Dan ketahuilah, nanti di akhir zaman umatku akan terpecah kepada 70 golongan, 73 golongan. Mereka semua di dalam neraka. Mereka semua tidak akan selamat kecuali yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Artinya apa? Saking bahayanya orang tadi, saking bahayanya orang munafik tadi. Andai dibunuh orang itu, ujar Nabi, umatku jangankan 73 golongan terpecah kepada dua golongan itu ada. Tapi karena orang itu masih ada, orang munafik itu masih ada, sampai terpecah ke 70. Saking bahayanya orang munafik yang mengulah kacau di kampung itu yang itu.
mau manjur panjur tadi itu yang paling maulah dahur maulah tundur. Bagaimana kira-kira nih lah sahabat menceritakan ke Nabi wajahnya bercahaya, ada bekas wudhu, antara dua matanya ada bekas sujud, artinya orang ini terlihat pada zahirnya orang soleh, ternyata di dalam hatinya menyimpan kebusukan dan penyakit. Inilah yang disebut dengan munafik. Antara zahir dengan batin kada sama. Tapi dia pakai apa aja? Dia engkas bertakwa. Wah banyak. Ulun ini masih muas ya, apalagi ya menjadi si ini masih muaskah lagi. Menurut dia nanti ya ulun ini. Nah itu tuh pertanyaan jebakan sebenarnya. Sambat ya pian kada bumas. Itu nasi kada harapan masak tong. Sambat ya kada bumas kariput das tapi bisa bujur bah. Yang bujur. Esok bisa nasi hangit. Lalu kita sambat bungas sebujurnya kada. Oke, apa aja munafik. Nah, ulun menyambat munafik kada wani lah. Ya, yang jelas itu cari aman aja dia, cari aman. Alihkan pangeran ke manakah? Itu pertanyaan jebakan yang itu. Supaya menyenangkan aja. Nah, supaya ya menyenangkan itu logis saja lah. Misalnya pipi itu keriput sudah dipadahi kencang. Ini bang. Nanti apa itu? Jadi nanti apa menjawabnya? Sudah begini kan? Baru merasakan lagi belum lagi ditakuni nanti itu rasanya kayak ditodong pakai tembakan. Ayo jawab salah, kada jawab salah. Nah, belaluan kita mencari jalan tengah, ya malah. Sampai kata Imam Sirri As-Saqati, andai ada seseorang yang ketika masuk ke dalam seseorang ini masuk ke dalam kebun, yang di dalam kebun itu segala jenis pepohonan ada dan segala jenis burung-burung juga ada di dalam kebun tadi. Lalu orang tersebut berbicara dengan burung itu masing-masing dengan bahasanya. Terdapat lawan burung pipit pakai bahasa burung pipit. Terdapat lawan burung apa? Burung pepuyuh pakai bahasa burung pepuyuh. Terdapat burung tiung pakai bahasa burung tiung. Itu bahasanya lain-lain. Tapi ada nih manusia di akhir zaman berpandir lawan binatang, berpandir lawan malaikat, bahasanya sama. Maqali asyudududududu sama. Aku kah? Siapa pakai? Mama kuperan enggak? Pandir malaikat bahasa itu, pandir lawan burung bahasa itu, pandir lawan malaikat maut bahasanya sama. Nah, setiap jenis burung itu bahasanya berbeda.
Nah, andai orang itu bisa, kata beliau, setiap burung dia ajak bicara dengan bahasa masing-masing, oh berarti orangnya harap. Faqala alaikas salam, faqala assalamu alaika ya wali Allah. Lalu burung tadi menjawab, assalamu alaika ya wali Allah. Mengucap salam, burung tadi mengucap salam kepada orang itu, assalamu alaikum wahai wali Allah. Berarti orang ini fasakanat nafsuhu ila dzalika, lalu hatinya merasa tenang dengan kejadian itu, hatinya merasa harap dengan kejadian itu, hatinya merasa lebih hebat dengan kejadian